Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Pujistian Ningrum, NIM 2020530082. Saya dari kelas P, ingin mempresentasikan mata kuliah dasar akuntansi yang berjudul Jurnal. Di sini terdapat pembagian akuntansi, yaitu ada 3: akuntansi manajemen, akuntansi keuangan, akuntansi pemerintah. Akuntansi manajemen adalah cabang akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan bagi pihak intern, organisasi, atau manajemen. Jadi, laporan keuangan untuk akuntansi manajemen ini ditujukan kepada pihak intern, organisasi, atau manajemen. Akuntansi keuangan adalah cabang akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan bagi pihak ekstern seperti investor, kreditor, dan Bapepam. Laporan keuangan untuk akuntansi keuangan ini ditujukan kepada pihak ekstern seperti investor, kreditor, atau Bapepam. Dan inilah perbedaan antara akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Untuk akuntansi manajemen ditujukan kepada pihak intern, dan untuk akuntansi keuangan ditujukan kepada pihak ekstern. Selanjutnya adalah akuntansi pemerintah, yaitu cabang akuntansi memproses transaksi-transaksi keuangan pemerintah yang menghasilkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD kepada rakyat melalui lembaga legislatif serta untuk kepentingan pihak-pihak yang terkait. Sekarang, akuntansi pemerintah sudah dirancang menjadi e-government. Nah, ini tadi yaitu pembagian akuntansi, akuntansi manajemen, akuntansi keuangan, dan akuntansi pemerintah. Ini adalah pengertian-pengertiannya. Siklus akuntansi. Bukti transaksi memulai proses siklus akuntansi. Ini biasanya disebut dengan nota atau yang disebut dengan bukti penjualan. Setelah transaksi dilakukan dan bukti transaksi sudah ditulis, kemudian mencatat transaksi-transaksi tersebut ke dalam jurnal perusahaan. Biasanya penulisan jurnal perusahaan adalah yaitu dari bulan per bulan. Nah, selanjutnya setelah di-entry di dalam jurnal, kemudian diposting ke dalam buku besar, biar semua rangkuman akun-akun itu bisa terlihat. Dari buku besar kemudian ke neraca saldo, lanjut ke dalam jurnal penyesuaian, dan lanjut ke jurnal penutup, lanjut ke laporan keuangan. Laporan keuangan ini ada 4, yaitu laporan keuangan ekuitas pemilik, neraca, laporan arus kas, dan laporan laba rugi. Kembali lagi ke bukti transaksi. Jadi inilah siklus akuntansi, yaitu dimulai dari bukti transaksi, ke jurnal, ke buku besar, neraca saldo, ke jurnal penyesuaian, ke jurnal penutup, dan ke laporan keuangan. Dan begitu balik lagi ke bukti transaksi. Konsep entitas terpisah, yaitu perusahaan dianggap terpisah dengan pemiliknya. Misalnya saja, saya mempunyai harta dan saya mempunyai perusahaan. Dan kemudian harta yang saya miliki, saya investasikan ke perusahaan tersebut. Jadi, uang yang saya miliki itu bukan lagi milik saya, tetapi sudah menjadi milik perusahaan tersebut. Itulah yang dinamakan konsep entitas terpisah. Uang yang saya miliki terpisah dengan saya sendiri. Dan
Setelah itu menjadi milik perusahaan. Ini saya akan memberikan contoh konsep entitas. Ini ada hubungannya dengan persamaan akuntansi. Di sini adalah Elisa. Elisa ini mempunyai aset, yaitu salon Elisa. Jadi Elisa mempunyai salon dan Elisa ini memiliki uang 10 juta. Dia ingin menginvestasikan uangnya ke salon Elisa. Jadi uang ini berpindah. Nah, tadi uangnya milik Elisa, sekarang uang 10 juta ini menjadi milik salon Elisa. Nah, ini keterangannya. Harta salon sama dengan 10 juta. Kepentingan Elisa juga sama dengan 10 juta. Di mana rumusnya adalah harta sama dengan kepentingan pemilik, atau harta sama dengan ekuitas pemilik. Harta totalnya 10 juta dan kepentingan pemilik juga 10 juta. Ini di kanan kiri harus sama karena harta adalah sama dengan kepentingan pemilik. Ini keterangan tadi. Kita tulis kembali biar lebih jelas lagi, yaitu uang dari Elisa diinvestasikan ke salon Elisa, dan keterangan lagi harta salon 10 juta, kepentingan Elisa 10 juta. Ini harta sama dengan kepentingan pemilik. Ini rumusnya itu seperti ini. Harta sama dengan kepentingan pemilik. Ini misalkan belum terjadi kredit. 10 juta sama dengan 10 juta. Sama ya, harta dengan kepentingan pemilik. Kemudian Elisa ingin menambah modal lagi, yaitu dengan cara Elisa meminjam uang dari kreditor, yaitu senilai 1 juta. Dan uang kreditor ini berpindah ke dalam salon Elisa. Jadi harta untuk salon Elisa tadi ada 10 juta, bertambah 1 juta, maka menjadi harta sama dengan kreditor plus kepentingan pemilik. Jadi ini rumusnya ketika perusahaan tersebut meminjam uang, yaitu harta sama dengan kreditor plus kepentingan pemilik. Harta totalnya 11 juta, yaitu dari uang 10 juta milik Elisa ditambah 1 juta milik kreditor, sama dengan 1 juta plus 10 juta. Ini tadi keterangannya sudah saya jelaskan, yaitu 1 juta dari kreditor dan 10 juta dari dari salon Elisa. Sini contoh dari sebuah tabel. Pemilik atau Elisa menyetorkan uangnya 10 juta. Ini tabelnya berisi transaksi, harta atau aset yang terdiri dari kas dan piutang sama dengan utang plus modal. Pemilik menyetor uang 10 juta. Jadi setoran pemilik tersebut masuk ke dalam uang kas 10 juta dan piutang 0, utang juga 0 karena ini belum meminjam uang atau belum dipinjam orang, dan modal masih sama 10 juta. Ini lebih jelas lagi. Selama 1 bulan, misalnya setoran pemilik kas 10 juta, piutang 0, utang 0, modal juga sama 10 juta. Ini dari yang tabel tadi kita tulis kembali di sini. Jadi setoran pemilik 10 juta, piutang 0, utang 0, dan modal 10 juta.
Dan salon Elisa tadi meminjam uang dari kreditor senilai 1 juta. Jadi transaksi di sini kita tulis yaitu pinjam uang senilai 1 juta. Masuknya di mana? Di kas. Kas bertambah 1 juta dan piutang 0, utang juga bertambah 1 juta. Ini untuk melengkapi modal-modal tadi. Modal juga 0. Dan ini bertambahnya di kas dan di utang. Saldo total adalah untuk kas menjadi 11 juta, yaitu dari 10 juta ditambah 1 juta rupiah. Utang masih 0, utang 1 juta, dan modal masih tetap 10 juta. Untuk utang dan modal ini bila kita jumlahkan adalah 11 juta, yaitu 10 juta ditambah 1 juta. Jadi totalnya sama dengan uang harta atau kas. Kemudian salon Elisa tersebut jual jasa tunai senilai 600.000. Jadi karena ini menjual jasa dengan cara tunai, uang kas bertambah 600.000. Piutang masih 0, utang juga 0, dan modal bertambah 600.000. Jadi ini bertambah di kas dan modal 600.000. Saldonya adalah 11.600.000, yaitu saldo awal 11 juta bertambah menjadi 600.000 dan sekarang totalnya adalah 11.600.000. Piutang 0, utang 1 juta karena tadi yang pinjam dari kreditor, dan modal menjadi 10.600.000, yaitu hasil dari 10 juta ditambah 600.000 dari jual jasa tunai tadi. Kemudian salon Elisa jual jasa kredit 2 juta. Di sini ada kata kredit dan jual jasa. Jadi nanti masuknya adalah di piutang. Kas 0, piutang bertambah 2 juta, utang 0, dan modal juga bertambah 2 juta. Jual jasa kredit masuknya adalah di piutang dan modal. Saldonya kita total, kas tetap 11.600.000, piutang 2 juta, utang 1 juta masih tetap, dan modal menjadi 12.600.000. Ini adalah saldo akhirnya. Piutang karena tadi bertambah 2 juta, yaitu menjadi 2 juta, dan modal karena bertambah 2 juta, totalnya menjadi 12.600.000, yaitu total dari 10.600.000 ditambah 2 juta, yaitu menjadi 12.600.000 rupiah. Kemudian salon Elisa membayar gaji karyawannya senilai 100.000. Karena ini membayar gaji, nanti uang dari salon Elisa akan berkurang, yaitu kas berkurang 100.000, piutang 0, utang 0, modal juga berkurang 100.000. Ini untuk membayar gaji karyawannya, yaitu kas dan modal berkurang 100.000. Saldo kas menjadi 11.500.000, yaitu dari 11.600.000 dikurangi 100.000. Jadi totalnya 11.500.000. Piutang tadi masih mempunyai piutang senilai 2 juta dan masih mempunyai utang senilai 1 juta. Uang modal berkurang dari 12.600.000
dikurangi 100.000 menjadi 12.500.000. Kemudian pemilik menarik uang 200.000 dari salon Elisa. Misalkan pemilik perusahaan pengen membeli sesuatu yang diinginkan, yaitu pemilik menarik 200.000. Jadi uang kas berkurang 200.000 dan uang modal juga berkurang 200.000. Saldonya adalah 11.300.000, yaitu dari 11.500.000 dikurangi 200.000, yaitu menjadi 11.300.000. Nah, ini masih mempunyai piutang 2 juta dan masih mempunyai utang 1 juta. Totalnya adalah untuk modal 12.300.000, yaitu dari 12.500.000 dikurangi 200.000 menjadi 12.300.000. Ini adalah contoh tadi konsep entitas terpisah atau bisa disebut dengan persamaan akuntansi. Transaksinya adalah setoran pemilik tadi adalah uang awal dan untuk pinjam uang 1 juta dari kreditor, jual jasa tunai 600.000, jual jasa kredit 2 juta, membayar gaji 100.000, dan pemilik perusahaan tersebut menarik uang senilai 200.000. Dari tadi yang totalnya 10 juta untuk kas, sekarang menjadi 11.300.000. Dan piutang yang tadinya 0 sekarang menjadi 2 juta. Utang juga yang tadinya 0 menjadi 1 juta. Uang modal yang tadinya 10 juta sekarang menjadi 12.300.000. Ini adalah tadi rumus selama 1 bulan. Misalkan dibuat untuk 2 bulan, 3 bulan juga bisa. Biasanya adalah dipraktekkan di Excel. Nanti bisa ditambahkan untuk misalnya membayar listrik atau membayar utang tadi misalnya, atau untuk ini misalkan piutang sudah terbayarkan dan lain-lain. Ini adalah contohnya tadi. Ada transaksi, harta, kas, piutang sama dengan utang plus modal, yaitu rumusnya adalah aset sama dengan kewajiban plus ekuitas pemilik, di mana aset adalah sumber yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.